bahwa pernyataan hidupku di dunia, matiku hanya di dunia, tidak ada yang bisa matikan kecuali waktu. Allah kemudian mengkanter pernyataan itu lewat surah Al-Jasiyah ini. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Pernyataan seperti itu para jamaah sekalian adalah tidak berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Sidang Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pertama mengajak kepada pribadi kami sendiri dan para jamaah sekalian, marilah yang pertama kita selalu dan istiqomah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Pesannya Allah dalam hidup ini, bertakwalah sampai kita menghadap kepada Allah. Jangan mati dulu kecuali kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan penting yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua. Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya di dalam surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75 ayat 35, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayaksabul insanu ayyutraka sudah. Yang artinya, apakah manusia itu mengira kalau hidupnya yang selama ini dibiarkan oleh Allah? Para jamaah, tanpa terasa kita hidup di muka bumi Allah ini beraneka ragam. Ada yang masih kecil, anak-anak, remaja, pemuda, sampai ada yang usia tua dan lanjut usia. Ada yang umur 70, 61, 63. Tanpa terasa itu berjalan secara alami. Tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita hentikan. Walaupun kita melupakan, dan itu tidak bisa, karena itu sudah menjadi kodrat Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Namun yang menjadi persoalan para jamaah sekalian, kemudian Allah bertanya kepada kita, ayaksabul insanu ayyutraka sudah. Apakah kemudian manusia itu mengira kalau hidup yang sudah bertahun-tahun kemudian merasakan dirinya tidak diperhatikan oleh Allah, dibiarkan saja oleh Allah? Maka jawabannya tidak mungkin para jamaah kita ini hidup terus dibiarkan oleh Allah. Bahkan ada yang ada di sebelah sana, saudara-saudara kita menyatakan, ngapain hidup harus susah? Mengapa kita harus serius-serius hidup ini? Mengapa kita harus mencari yang halal? Jangankan yang halal, yang haram pun kita sulit hari ini untuk mencarinya. Semboyan-semboyan yang semacam ini sudah merebak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak muda
yang hatinya kosong sudah mulai meracuni hatinya pernyataan-pernyataan semacam ini, bahwa dirinya tidak akan bisa mati, dan kalau toh mati dia hanya di dunia ini. Itulah kemudian Allah menyatakan di dalam surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45 ayat 24, Allah menyatakan, wa qalu ma hiya in hiya hayatunad dunya. Mereka orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat, bahwa hidupnya itu dibiarkan saja oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah dalam hidupnya. Mereka mengatakan, ma hiya illa hayatunad dunya. Kami ini hanya hidup di dunia ini. Namutu wa nahya. Di dunia ini kami dimatikan, dan di dunia ini kami dihidupkan. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan mereka mengatakan, para jamaah sekalian, tidak ada yang bisa membinasakan diri saya kecuali masa, kecuali waktu. Dalam bahasa kita, para jamaah, lapo urip soro-soro, wis wae mati lah wis mati. Bahasa kita, bahasa anak-anak saat ini. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang bisa mematikan diriku kecuali waktunya. Kalau waktunya mati, ya sudah mati. Karena hidupku hanya di dunia ini dan matiku hanya di dunia ini. Ini adalah informasi berita dari Allah terhadap manusia yang mengatakan demikian, agar supaya kita tahu, para jamaah. Kemudian Allah menyatakan bahwa pernyataan itu Allah sebutkan, wa ma lahum bidzalika min ilmin. Bahwa pernyataan hidupku di dunia, matiku hanya di dunia, tidak ada yang bisa matikan kecuali waktu. Allah kemudian mengkanter pernyataan itu lewat surah Al-Jasiyah ini. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Pernyataan seperti itu, para jamaah sekalian, adalah tidak berilmu. Allah menyatakan pernyataan itu tidak berilmu. Inhum illa yadunnun. Bahkan mereka hanya menyangka. Mereka hanya menyangka bahwa hidup itu di dunia ini dan matinya hanya di dunia ini. Tidak ada lagi hidup setelah kematian. Ini persoalannya yang mendorong mengapa banyak manusia yang kemudian keras hati, gak mau beribadah kepada Allah, gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau zakat, gak mau bersedekah. Karena sudah punya prinsip hidupnya hanya di dunia ini dan dimatikan hanya di dunia ini. Kemudian Allah menyatakan dalam surah Al-Mu'minun, innal ladina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Ketahuilah, para jamaah sekalian, sungguh orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat itu pasti hidupnya keluar dari yang diridhoi oleh Allah. Contoh kecil, para jamaah, yang sering terjadi hari-hari ini adalah korupsi di mana-mana, kedzaliman di mana-mana, berzinaan di mana-mana. Yang namanya judi online juga merebak di masyarakat. Karena yang mereka pikirkan adalah di dunia ini. Apakah itu diharamkan oleh Allah, apa itu dihalalkan oleh Allah, sudah tidak menjadi perhatian. Mengapa itu dia lakukan? Karena mereka menyatakan, ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya. Mengapa ini tidak boleh? Saya hidup mati di dunia kok. Dia tidak berpikir apakah nanti di akhirat akan mendapatkan balasan atau tidak. Itu yang enggak menjadi pemikiran bagi mereka. Itu persoalannya. Akidahnya yang sangat dangkal dan sangat tipis, sehingga banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sidang Jum'ah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat para jamaah, hidup ini ternyata oleh Allah disebutkan wa inna alaikum lahafidin, dan sungguh masing-masing kalian itu ada penjaganya. Ada yang menjaga para jamaah kita ini, bukan dibiarkan oleh Allah tanpa pertanggungjawaban. Sekecil apapun akan dicatat oleh Allah. Kiraman katibin, penjaga yang ditugaskan oleh Allah kepada kita untuk menjaga setiap amal yang kita kerjakan. Kiraman katibin, mulia di hadapan Allah, katibin, dan senantiasa mencatat secara rinci. Tidak ada amalan kita yang tidak dicatat para jamaah. Ya'lamuna ma taf'alun. Para penjaga, yaitu para malaikat yang ditugaskan kepada kita, ada raqib, ada atid di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Mengetahui kerenteknya hati kita aja sudah diketahui, apalagi yang terang-terangan. Semua tercatat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, catatan itu oleh Allah kemudian diterangkan di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 13. Allah menyatakan wa kullu insanin, setiap manusia itu alzamnahu ta'irahu fi unuki. Ketahuilah para jamaah sekalian, setiap manusia di lehernya, leher kita masing-masing ini, alzamnahu ta'irahu, dikalungkan catatan kita masing-masing. Memang kalau kita pegang tidak ada para jamaah, tapi Allah telah mengalungkan catatan amal-amal kita, yang baik, yang buruk, yang sembunyi, yang terang-terangan, semua dicatat oleh Allah. Para jamaah, kemudian catatan amal kita itu nanti oleh Allah disebutkan, lanjutan ayat itu, wa nukhrijalahu yaumal qiyamah, dan kami keluarkan catatan itu nanti pada hari kiamat, bukan hari ini para jamaah. Hari ini yang ada adalah amal. Rasulullah sampai menyatakan kepada kita, ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini tempat bertanam, tempat beramal, tidak ada hisab. Tidak ada hisab. Tapi nanti di akhirat para jamaah tidak ada amal, adanya hisab. Kitab catatan kita semua nanti para jamaah sekalian yang dikalungkan oleh Allah, nanti akan dikeluarkan oleh Allah pada saat, yaitu hari kiamat telah datang. Oleh Allah disebutkan di situ kitaban yalqahu, menjadi kitab yang diberikan kepada kalian semua, mansurah, sangat terbuka, diberikan kepada kita semua. Allah kemudian perintahkan iqra kitabak. Coba para jamaah, pada saat kitab itu diberikan oleh Allah kepada kita, iqra kitabak, bacalah kitabmu, bacalah catatanmu ini. Kafa binafsika, cukup dirimu sendiri yang membaca. Lihat apa-apa yang pada hari itu, al-yauma 'alaika hasib, pada hari ini akan dihisab amal-amalmu. Para jamaah, ada dua kelompok manusia yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Haqqah. Ketika buku itu diberikan oleh Allah kepada manusia,
Ada manusia yang menerima buku catatan itu dengan tangan kanannya. Ada manusia yang menerima catatan itu dengan tangan kirinya. Allah kemudian menyatakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni donantu anni mulakin hisabiyah wa huwa fi isatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu wasrabu hani'am bima kuntum aslaftum fil ayyamil khaliyah. Masya Allah. Para jamaah, ketika manusia menerima catatan dengan tangan kanannya, Allah perintahkan, silahkan baca itu kitabmu. Pada saat itu nanti para jamaah, kita di hadapan Allah menyatakan, inni donantu anni mulakin hisabiyah. Saya yakin setiap amal-amalku ketika di dunia pasti dihisab oleh Allah. Dan orang yang menerima catatan tangan kanan ini, dia menyatakan wa huwa fi isatir radiyah. Allah sebutkan dia berada di tempat yang sangat diridhoi oleh Allah. Mana itu para jamaah? Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah, yang mana buah-buahnya didekatkan. Perintahnya Allah, kulu wasrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Inilah yang dahulu kamu lakukan, amal-amal yang dulu kamu lakukan. Sekarang nikmati, kulu wasrobu. Tapi para jamaah sekalian, ada kelompok yang menerima dengan tangan kirinya. Wa amman utiya kitabahu bisimali wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ketika manusia itu menerima catatan amal kebaikan selama hidupnya dengan tangan kirinya, dia menyebutkan, ya laitani, duh, wahai celaka diriku. Dalam surah Al-Kahfi Allah menyatakan, mali hadzal kitab. Kitab apa ini? Kitab apa ini? La saghiratan wala kabiratan illa akhshaha. Catatan amal yang paling kecil sampai kepada urusan yang paling besar, semua terekam. Illa akhshaha. Dalam surah Al-Haqqah itu para jamaah, orang-orang yang menerima catatan keburukan dengan tangan kirinya itu, dia mengatakan, walam adri ma hisabiyah. Lebih baik aku tidak dihisab seperti ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Lebih baik kematian itu yang memutusi aku. Maksudnya apa para jamaah? Lebih baik aku tidak dibangkitkan lagi. Ayat yang lain menyatakan za'amal ladina kafaru allayyuba'asyu. Orang-orang kafir itu menyangka dulunya hidup di dunia, tidak mungkin aku dibangkitkan lagi setelah mati. Dalam surah As-Sajdah, Aida kunna, apakah sesungguhnya kami ketika menjadi tanah menjadi hancur lebur? Inna lafi khalqin jadid. Mosok bahasa kita, mosok yang sudah jadi tanah, tulang belulangku sudah hancur, akan dibangkitkan lagi seperti kesediaan awal. Tidak mungkin mereka mengatakan demikian ketika hidup di dunia. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka para jamaah sekalian mendustai, mengingkari akan pertemunya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada neraka? Mana ada surga? Apa yang kamu sampaikan itu hanya ilusi. Sok tahu. Para jamaah, jawaban hari ini terlontar di mulut-mulut mereka. Sok tahu. Padahal ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kalau berita ini kemudian manusia menghiraukan, tidak memperhatikan, ada berita apa lagi setelah Al-Quran yang dapat dipercaya di dunia ini? Maka sungguh manusia itu zaluman dalul. Sungguh sangat zalim, yang sangat zalim, luar biasa.
tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadikan diri kita tidak merasa diri kita hidup ini dibiarkan saja oleh Allah. Jangan kemudian terracuni oleh ucapan-ucapan orang-orang yang menyatakan bahwa hidupku hanya di dunia ini dan matiku hanya di dunia ini. Kalau saatnya mati ya sudah mati, sudah waktunya mati. Dan itu adalah tidak berilmu, dan itu Allah sebutkan adalah hanya persangkaan belaka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Allah, astagfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para jamaah masjid salat, masjid ukhuwah Islamiyah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa setiap yang kita kerjakan ini adalah pasti dihisab oleh Allah. Setiap apa yang kita lakukan, yakinlah. Oleh karena itu, ketika kita sholat, yakinlah sholat kita hari ini diperiksa oleh Allah dan pasti dihisab oleh Allah. Dan saatnya nanti kita akan tunggu. Innama tuwaffawna yaumal qiyamah ujurakum. Pada hari kiamat semua akan dibayar tunai oleh Allah. Apa saja yang hari-hari ini kita kerjakan. Mudah-mudahan khutbah kami yang pertama sampai yang kedua bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami ya Allah istri yang menyejukkan hati kami, istri yang salihah ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang menyejukkan hati kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hanya kepada Kamu kami mengharap ridhamu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sejelek apapun masa lalu kami ya Allah, sebusuk apapun akhlak kami yang pernah kami lakukan, ampuni ya Allah diri kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.